Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kukuru Family. Ten, 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 ten. So, oke guys, pada pertemuan yang keempat ini, setelah sebelumnya kita bercerita bagaimana kisah daripada masing-masing, masa lalu daripada masing-masing, dan bagaimana cara kita untuk mengobati luka yang masih melekat di dalam hati kita masing-masing. Pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan pertemuan pertama kami untuk pertama kalinya. Jadi guys, kami pertama kali bertemu di sebuah kafe di lingkungan Bogor, di mana kafe ini adalah merupakan salah satu tempat bekerja teman daripada istri saya, yang nanti akan menjadi perantara kami berdua. Oke, kami pun melakukan janji dan bertemu di kafe. Janji kami saat itu bertemu jam 1 siang. Oke, saya pun sampai di lokasi pertama di kafe. Di luar dugaan teman-teman, ketika sampai di sana, pemilik kafe dan salah satu karyawan menganggap saya adalah teknisi yang akan memperbaiki AC di sana. Sambil senyum-senyum, tiba-tiba datanglah seorang wanita dari dalam kafe. Maaf mas, ini mas yang akan ketemuan siang ini ya? Kenalin, saya temannya temannya istri saya. Oke, langsung si pemiliknya pun minta maaf ya mas ya, kami kira teknisi yang sedang kami tunggu. Sampai senyum pun saya masuk. Ngobrol. Sebelum ngobrol, temannya istri saya ini menyiapkan minuman, menawarkan ya, lebih tepatnya, mau minum apa mas, mau makan atau apa, kata-kata seperti itu. Dengan jawaban singkat, nggak perlu, nanti saya pesennya bareng aja. Oke, baiklah. Sambil menunggu, kata dia, teman saya masih di perjalanan karena jaraknya dari kafe menuju rumahnya itu lumayan jauh katanya. Akhirnya saya dengan dia pun ngobrol ya, pembukaan, bla 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 bla. Belum lama kami ngobrol, datanglah seorang wanita, itu istri saya ya, masuk. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Cuk, gak tahu kenapa ya, tiba-tiba dada ini gemetar, hati ini deg. Dia pun duduk, temannya pun yang tadi sempat ngobrol dengan saya membuka pembicaraan. Jadi ini noh yang akan nanti bertaruh dengan AA katanya. Dia pun senyum, saya pun ikut senyum lah, kasihan jauh-jauh. Oke, akhirnya ditawarilah kita berdua mau pesan apa, minum apa katanya gitu. Akhirnya setelah pesan minum, menjanjikan tidak seperti pemuda-pemuda lainnya, tanpa basa-basi kita pun langsung ngobrol ke arah yang intim, ke arah yang lebih intens, yaitu
terkait visi misi, akidah, dan bagaimana pandangan kita ke depan dan bagaimana cara kita mengelola emosi. Masya Allah. Oke teman-teman, pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh istri saya ini, saya pengen tanya satu, itu akidahnya apa ya? Tuh. Sejenak saya terdiam, kok masih ada ya cewek di era zaman sekarang masih memikirkan akidah, dikala yang lain goyang-goyang di TikTok, dikala yang lain-lain mengikuti budaya barat dan mengutamakan kemewahan di atas segala-galanya. Tiba-tiba ada seorang wanita, seorang gadis ya, belum nikah kan, seorang gadis langsung bertanya, akidahnya apa? Dia nggak tahu aja nih dalam hati, dia nggak tahu ya saya pernah gagal nikah gara-gara terkait akidah. Akhirnya pun saya menjawab dengan tegas, ahli sunnah wal jamaah. Mendengar jawaban itu, istri saya pun langsung tersenyum. Tahu dia tersenyum karena udah makan atau minum atau mendengar jawaban saya. Ya pastinya karena dia juga sama pernah gagal gara-gara akidah. Dan ternyata Allah mempunyai skenarionya, sehingga kita dipertemukan di kafe melalui perantara teman istri saya ini. Kalau ada apa, dia pun jawab sama, saya juga ahli sunnah wal jamaah, akidah sama. Lalu ke pertanyaan kedua, apa itu? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kami dalam mengelola emosi? Akhirnya saya menjawab, kalau untuk emosi mah ya, pertama, jika saya dalam keadaan berdiri, saya akan duduk. Jika dalam keadaan duduk, saya akan tidur. Ya iyalah. Atau dengan alternatif lain, saya berbanyak istighfar. Kalau ada, bagaimana cara mengelola emosinya? Apakah pukul-pukul atau apa? Kan ketua KDRT ya. Dia pun menjawab, kalau saya, kalau bukan anak dia kayak bahasa Betawi gitu. Kalau saya kalau lagi marah, saya langsung perbanyak istighfar dan langsung mengambil air wudhu. Masya Allah banget kata saya. Ini poin kedua kata saya. Mudah-mudahan kedepannya dia tidak hanya kalau namanya kita tuh pencitraan aja. Oke. Dikuatkan lagi oleh temennya. Dikuatkan lagi oleh temennya ini. Benar dia mah orangnya di antara kita dia mah orang yang paling tidak pernah marah katanya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Tentang visi dan misi. Akhirnya saya jawab dong, karena saya udah punya visi dan misi. Visi kami adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau membentuk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dia pun mengangguk, dan ternyata visi saya dan dia sama, misinya pun sama-sama ingin lebih meningkatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia ini kita hanyalah sementara, dan menjadikan pernikahan nanti adalah ibadah, dan ibadah yang terpanjang dan pelajaran atau belajar yang terpanjang itu adalah adanya di pernikahan. Dan kami sama sepakat pernikahan itu hanya sekali dalam seumur hidup.
sampai salah satu di antara kami menutup atau meninggal dunia. Suasana pun hening. Tiba-tiba dicairkan oleh temannya. Woi, udah, ngomong seriusnya. Ini, diminum lagi jusnya, nggak seperti itu. Oke guys, itulah pertemuan singkat bagaimana saya dengan istri saya ketika bertemu pertama kali di kafe melalui perantara teman istri saya. Akhirnya kami pun bertekad jika ingin lanjut hanya 3 kali pertemuan saja, seperti itu. Akhirnya pertemuan selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, di part-part selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.